di mana Yesus bercerita atau mengatakan bahwa Elia akan datang. Tetapi coba Bapak Ibu lihat respon murid-muridnya. Ketiga murid di mana mereka sedang turun gunung. Ketika Yesus bahwa Elia akan datang. Padahal perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tentang Elia, saya pribadi meyakini beberapa kali Yesus sampaikan. Kenapa? Itu terlihat dari muridnya. Mereka tidak mengerti siapa dimaksud Elia oleh Yesus. Alkitab mengatakan di ayat-ayat berikutnya, tidak lama setelah itu baru mereka mengerti bahwa yang dimaksud oleh Yesus tentang Elia datang adalah Yohanes Pembaptis. Dari sini terlihat sekali bagaimana lambatnya pemikiran ataupun perhatian dari murid-murid kepada perkataan Yesus. Murid-murid sudah berusia dewasa, tetapi untuk mengerti perkataan Yesus seperti anak kecil. Tidak jauh setelah mereka berjalan menuruni gunung, Alkitab mengatakan bahwa Yesus melihat ada kerumunan orang, di mana di sana ada 9 muridnya yang lain yang tidak ikut ke gunung, sedang berkerumun dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, dengan orang banyak, di mana mereka sedang berusaha untuk menyembuhkan seorang anak dari seorang bapak yang anak itu dirasuk setan. Alkitab mengatakan bapak itu bercerita kepada Yesus, bila mana anak ini dirasuk setan, maka setan akan membanting-banting anak itu. Mulutnya berbusa dan lain-lain sebagainya. Anak itu sangat tersiksa. Ketika Yesus datang, murid-muridnya terkaget sekaligus senang. Terkaget tidak menyangka bahwa Yesus akan datang. Di saat yang bersamaan, mereka pun senang. Kenapa? Buat mereka, pertolongan pun tiba. Jelas ayat-ayat Alkitab itu mengatakan bahwa murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak itu. Padahal Yesus sudah memberi kuasa kepada mereka. Yesus memberikan kuasa mengalahkan ular, bisa ular, kalajengking, menyembuhkan. Tetapi kali ini mereka tidak dapat menyembuhkan anak yang dirasuk setan. Bapak Ibu, respon murid-murid ini menunjukkan bahwa mereka seperti anak kecil. Cerita selanjutnya mengatakan bahwa Yesus memberitahu penderitaan yang akan dihadapinya. Yang pertama, dia beritahu kepada ketiga muridnya di atas gunung. Sekarang Yesus beritahu penderitaan yang akan dihadapinya kepada 9 muridnya yang lain. Sebagaimana 3 muridnya di atas gunung tidak mengerti yang Yesus maksud, hal yang sama terjadi dengan 9 murid yang lain. Saya pribadi sangat meyakini Yesus sudah memberi tanda-tanda terlebih dahulu bahwa apa yang dimaksud dengan Yesus akan menderita aniaya, akan mengalami kesusahan, dan akan disalibkan tergantung antara bumi dan langit, sama sekali tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Bukankah ini sesuatu yang menarik? Setiap hari mereka bersama Yesus, boleh saya katakan 24 jam tidur bersama Yesus.
makan bersama Yesus, bekerja bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengerti rencana keselamatan. Usia mereka sudah besar, tetapi pengertian mereka seperti anak kecil. Ketika Yesus akan memasuki bait Allah, ada sekelumit cerita di sana. Kalau saya tidak salah itu di buku Lukas. Kalau saya tidak salah ya, saya tidak ingat semua. Seorang penjaga bait Allah berkata kepada Petrus, "Mengapa gurumu tidak membayar pajak bait Allah?" Kata pajak di sini sebenarnya bukan pajak dalam arti yang sebenarnya, Bapak. Catatan sejarah mengatakan di setiap tahun maka orang Yahudi akan memberikan semacam persembahan kepada sebagai bentuk dukungan atau memberi agar proses pelayanan di bait Allah akan berjalan dengan baik. Lalu Petrus katakan, memberi? Di sini ada satu cerita yang menarik. Kenapa? Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kalau seorang tentara itu adalah milik negara, dia dibayar oleh negara. Kenapa tentara itu harus bayar pajak? Bukankah tentara itu membela negara? Yang Yesus maksudkan adalah, bukankah aku bagian dari bait Allah? Kenapa aku harus membayar pajak kepada bait Allah? Ayat selanjutnya dengan tegas berkata, sekalipun demikian, supaya tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu lihat bagaimana bijaksananya Yesus. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, pergilah memancing. Ikan yang pertama kamu dapatkan, kamu akan melihat ada 2 keping uang logam di dalam murut ikan itu. Ambil dan bayarlah untuk pajak bait Allah. Tetapi satu hal yang menarik, Petrus dan teman-temannya pun tidak mengerti bahwa Yesus tidak perlu membayar pajak itu. Dan yang terakhir, yang paling menarik sekali, di saat Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menyambut penderitaan Yesus, Yesus akan pergi ke sorga, akan ada lagi di dunia, maka mereka lah yang akan terus melanjutkan pekerjaan keselamatan. Tetapi di saat yang bersamaan, justru mereka sedang memperdebatkan siapa yang terbesar kerajaan Allah. Murid-murid tidak mengerti perkataan Yesus. Bukankah semua cerita ini dengan respon yang murid-murid berikan menunjukkan bahwa mereka seperti anak kecil, usianya dewasa, tetapi pemahamannya anak-anak. Sekarang kita mau lihat apa arti seperti anak kecil. Melihat cerita di atas, khususnya respon yang diberikan oleh murid-murid Yesus, sangat jelas memperlihatkan sikap pikiran, hati, dan perilaku murid-murid adalah childish, bukan childhood. Kalau childhood, masa kanak-kanak. Kalau childish, kekanak-kanakan. Seperti anak-anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, kekanak-kanakan artinya bertingkah laku seperti. Hal ini menjadi menarik. Kenapa? Dari segi fisik, kita sudah lihat murid-murid bertumbuh normal sebagai orang dewasa. Badannya besar, yang dapat menunjukkan pikiran, kekuatan mental, kecerdasan sosial. Tetapi lihat, mereka tidak dapat memahami siapa Yesus dan tugasnya. Disayangkan. Dari segi mental dan pikiran, murid-murid sudah berada dalam kedewasaan, yang berarti mental psikologisnya sudah matang.
Mereka sudah menikah, mereka sudah bekerja, mereka tahu apa arti susah senang hidup. Tetapi mereka tidak mengerti tentang Yesus. Dari segi sosial, murid-murid berada dalam kehidupan nyata di mana mereka bergaul dengan banyak orang. Mereka ikut Yesus kemana saja. Yang kafir, yang Yahudi, semua mereka, yang berpendidikan, yang tidak, sosial mereka bagus kepada siapa saja. Tetapi sangat disayangkan, respon mereka seperti seorang anak kecil yang terus menggelayut di tangan seorang bapak, yang seharusnya mereka terlihat besar sesuai fisiknya, mentalnya, dan sosialnya. Jadi pemahaman pertama tentang arti seperti anak kecil dari segi perilaku, pikiran, hati mereka kekanak-kanakan. Sekarang kita lihat lebih jauh. Matius 18 ayat 3-4 bilang begini. Lalu berkata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini." Seperti anak kecil ini berbanding terbalik dengan yang barusan saya sampaikan. Jelas ya Bapak Ibu? Yesus katakan, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika Yesus berkata, menjadi seperti anak kecil ini, Yesus tidak sedang berbicara tentang mental seorang anak, mental orang dewasa, tetapi kekanak-kanakan. Tetapi justru Yesus mengharapkan bahwa orang dewasa, murid-muridnya itu seperti anak kecil yang sesungguhnya dalam konteks sifatnya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kata bertobat, bahasa Ibraninya adalah syuf. Syuf artinya berputar, berbalik kembali. Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri, Alkitab terjemahan lama warna merah itu menuliskan kata bertobat dengan kata berbalik. Bila kamu tidak berbalik menjadi seperti ini, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, bila kamu tidak berubah menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga.